Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang kawan-kawan sekalian. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita membahas terkait teknik-teknik analisis PDB-PDRB, maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas suatu instrumen atau kerangka kerja neraca nasional yang terintegrasi, komprehensif, dan konsisten. Apa itu? Yaitu Supply and Use Tables atau SUT. Sebagaimana yang kita tahu bahwa karakteristik daripada neraca itu adalah memberikan informasi yang komprehensif, konsisten, dan terintegrasi. Dan salah satu kerangka atau tools yang bisa memberikan ketiga informasi atau ketiga karakteristik ini itu adalah SUT, Supply and Use Tables. SUT merupakan kerangka kerja yang menggambarkan keseimbangan aliran produksi dan konsumsi barang dan jasa serta penciptaan pendapatan dari aktivitas ekonomi tersebut. Setidaknya ada dua komponen utama dalam SUT, yaitu tabel supply atau tabel penyediaan dan tabel penggunaan. Tabel supply atau tabel penyediaan memberikan informasi bagaimana barang-barang dalam suatu ekonomi itu disediakan, baik berasal dari aktivitas produksi domestik maupun berasal dari luar wilayah atau impor. Adapun tabel penggunaan menjelaskan bagaimana barang-barang dan jasa yang dihasilkan tadi digunakan, apakah itu untuk konsumsi antara atau digunakan sebagai konsumsi akhir. Selain itu, tabel use juga menggambarkan bagaimana komponen nilai tambah diciptakan dari setiap industri dalam suatu ekonomi. Setidaknya ada 5 manfaat dari penyusunan SUT. Poin utamanya adalah saya kira di poin nomor 4, di mana SUT bisa memberikan kita sebuah informasi bahwa PDB dapat disusun dari 3 pendekatan secara konsisten, baik PDB produksi, PDB pengeluaran, maupun PDB pendapatan. Ini adalah kerangka kerja SUT. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa SUT terdiri dari dua tabel utama, yaitu tabel penyediaan atau tabel supply dan tabel penggunaan atau tabel use. Dari kedua tabel ini, maka nanti dapat disusun persamaan-persamaan. Baik tabel supply maupun tabel use, sisi kolom kedua tabel menunjukkan lapangan usaha atau industri, adapun baris menunjukkan komoditas, baik barang maupun jasa. Adapun persamaan yang dapat disusun dari kedua tabel ini adalah pertama, persamaan baris, di mana akan ada persamaan keseimbangan produk atau komoditas, artinya supply sama dengan use, di mana supply adalah output ditambah import ditambah margin dan seterusnya. Adapun use adalah konsumsi antara atau permintaan antara ditambah dengan permintaan akhir, di mana permintaan akhir terdiri dari komponen-komponen penyusun PDB dari sisi pengeluaran. Persamaan kedua adalah persamaan kolom, di mana total output sama dengan total input, artinya output yang dihasilkan dari tabel supply akan sama dengan total input yang dituliskan atau didapatkan dari tabel penggunaan, di mana total input dari tabel penggunaan atau dari tabel use adalah sebesar permintaan antara ditambah dengan NTB. Dari persamaan-persamaan tersebut, maka nantinya bisa didapatkan PDB produksi sama dengan PDB pendapatan sama dengan PDB pengeluaran. Terkait kerangka kerja SUT ini, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa sisi kolom menunjukkan industri atau lapangan usaha, adapun sisi baris menunjukkan produk atau komoditas. SUT umumnya berbentuk rektangular, di mana jumlah baris tidak sama dengan jumlah kolom, dan umumnya jumlah baris atau jumlah produk lebih banyak daripada jumlah industri atau jumlah kolomnya. Ini adalah alur kerja penyusunan SUT. Teman-teman bisa perhatikan bahwa ada 3 legenda di sini. Pertama adalah kotak-kotak berwarna ungu menunjukkan sumber data. Di sini terlihat bahwa SUT disusun dari berbagai macam jenis data sensus, data survei, data struktur biaya, data harga, termasuk juga data APBN dan APBD, serta data-data lainnya.
Lalu SUT juga disusun dengan mengacu kepada suatu manual terstandar. Dalam hal ini adalah SNA, Eurostat, serta kita didukung dengan technical assistance. Lalu SUT juga dalam penyusunannya membutuhkan instrumen-instrumen seperti Integrated Business Register, sistem klasifikasi, baik untuk klasifikasi produk, klasifikasi lapangan usaha, serta program pengolahannya. Dalam hal ini adalah software SUT. Artinya, SUT merupakan suatu tools yang kompleks yang menunjukkan integrasi berbagai macam data dan didukung dengan berbagai literatur, referensi, serta infrastruktur. Berikut saya tunjukkan bagaimana alur kerja penyusunan SUT. Dalam suatu aktivitas ekonomi, setiap barang dan jasa ada yang ditujukan untuk dikonsumsi antara, ada yang ditujukan sebagai input primer. Konsumsi antara dapat berupa pupuk, bibit, sewa traktor, ini adalah contoh-contoh pada sektor pertanian. Adapun input primer komponennya meliputi kompensasi tenaga kerja, surplus usaha, dan seterusnya. Dari konsumsi antara ditambah input primer ini, maka kita bisa mendapatkan nilai output atau penyediaan domestik. Penyediaan domestik ditambah dengan penyediaan dari luar negeri atau impor akan menghasilkan total penyediaan, di mana total penyediaan juga mempertimbangkan nilai margin perdagangan, margin transport, pajak atas produk, dan subsidi atas produk, sehingga kita bisa mendapatkan total penyediaan atau supply. Total penyediaan tersebut akan dialokasikan atau digunakan untuk berbagai macam kebutuhan, atau kita istilahkan dengan use. Secara umum, ada dua penggunaan secara utama, yaitu digunakan sebagai konsumsi akhir, yaitu konsumsi rumah tangga sampai dengan ekspor, serta digunakan sebagai permintaan antara, artinya barang-barang yang tadi sudah kita dapatkan diolah kembali sebagai bahan baku industri, baik bahan baku industri makanan, minuman, atau industri-industri atau pengolahan-pengolahan lainnya. Dari sini maka kita bisa dapatkan total supply yang ada di sisi kiri akan sama dengan total use atau total penggunaan yang ada di sisi kanan. Total penyediaan sama dengan total penggunaan. Ini adalah contoh numeriknya. Ini adalah tabel supply dan ini adalah tabel use. Dari tabel supply, misalkan pada baris pertama kita bisa dapatkan informasi bahwa total supply produk pertanian sebesar 128, di mana 128 tersebut terdiri dari produk market sebesar 78 dan produk-produk penggunaan sendiri sebesar 9, sehingga total produk daripada total supply domestik sebesar 87. Total supply domestik ditambah impor dan komponen lainnya, sehingga jumlahnya adalah 128. Dari total supply sebesar 128, dari tabel use, kita bisa lihat bahwa yang digunakan sebagai konsumsi antara adalah sebesar 88. Adapun sisanya sebesar 40 digunakan sebagai konsumsi akhir, di mana dari 40 tersebut 28 digunakan sebagai konsumsi rumah tangga dan seterusnya sehingga total penggunaan seimbang sebesar 128. Dari tabel supply secara kolom kita bisa lihat pula, misalkan lapangan usaha, industri, pengolahan, dan lainnya, total outputnya sebesar 1861. Total output sebesar 1861 terdiri dari berbagai macam produk-produk yang dihasilkan, mulai dari produk pertambangan, produk industri pengolahan, sampai dengan produk jasa perusahaan. Total outputnya adalah sebesar 1861. Dari total output sebesar 1861 ini, maka total input antara yang dibutuhkan adalah sebesar 1133. Adapun total nilai tambah bruto yang dibutuhkan adalah sebesar 728. Ini menunjukkan bagaimana tabel supply maupun tabel use juga harus seimbang secara kolom. Contoh numerik selanjutnya dapat saya tunjukkan bahwa ketika kita memiliki neraca barang dan jasa, neraca produksi, serta neraca penciptaan pendapatan,
maka kita bisa menyusun tabel supply dan tabel use. Ini adalah tabel supply dan tabel use yang tergenerate dari ketiga neraca sebelumnya. Dari tabel supply and use ini, maka kita bisa menghitung nilai PDB produksi, nilainya adalah sebesar 1854. Lalu kita juga bisa mendapatkan nilai yang konsisten untuk PDB pendapatan, nilainya juga sama sebesar 1854. Dan nilai yang konsisten pula untuk PDB pengeluaran, nilainya juga sama sebesar 1854. Kawan-kawan sekalian, slide ini menunjukkan aliran barang dan jasa Indonesia di tahun 2010 berdasarkan SUT Indonesia tahun 2010. Dan di sini kita bisa lihat bahwa total output domestik Indonesia sebesar 13.109,1 triliun rupiah, di mana 49%-nya adalah konsumsi antara dan nilai tambah bruto yang di-generate adalah 51%. Total output domestik ini ditambah pajak dikurang impor, kita bisa mendapatkan total penyediaan atau total supply Indonesia di tahun 2010 sebesar 14.827. Di waktu yang bersamaan, total permintaan antara sebesar 6425,4, total permintaan akhir sebesar 8401,8 triliun, maka total penggunaan atau total use adalah sebesar 14.827,2 triliun rupiah, yang artinya total use atau total supply sama nilainya dan konsisten. Dari kondisi ini, maka kita juga bisa menghitung nilai PDB produksi Indonesia di tahun 2010 sebesar 6864,1 triliun rupiah. PDB pengeluaran juga sama nilainya 6864,1 triliun rupiah. Dan yang terakhir adalah PDB pendapatan, nilainya juga sama 6864,1 triliun rupiah. Artinya, dari tabel SUT, sekali lagi bisa ditunjukkan nilai PDB dari 3 pendekatan yang berbeda namun nilainya konsisten dan sama. Demikian teman-teman, kawan-kawan sekalian, semoga materi ini bisa menambah wawasan kalian khususnya terkait dengan neraca nasional. Jangan lupa untuk melakukan responsi, jangan telat untuk mensubmit responsinya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Salam sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.